Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, pada video kali ini kita akan membahas konflik yang ada di Asia Timur. Ini merupakan materi untuk sejarah peminatan kelas 12. Konflik di Asia Timur, kita akan membahas konflik yang ada di Laut Cina Selatan yang telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Spratly, diikuti oleh Cina pada awal abad ke-20 dan Prancis sekitar awal tahun 1930-an. Di saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Jepang mengusir Prancis dan menggunakan Kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cina dan Prancis kembali mengklaim kawasan tersebut, diikuti oleh Filipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Konflik yang berkembang antara Cina dan negara-negara ASEAN lebih banyak melibatkan Filipina dan Vietnam, Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Memilih perluasan kerjasama ekonomi daripada mempersoalkan klaim wilayah masing-masing negara dengan Cina. Namun, pada saat yang sama Malaysia dan Indonesia memberi tempat bagi militer Amerika Serikat berupa fasilitas terbatas bagi transportasi udara dan laut Amerika. Cina yang pada saat itu tidak segera menyerang dan menunda penyerbuannya ke Kepulauan Spratly dan baru pada 1988 melaksanakannya. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, sejak akhir dasawarsa 1960-an, setelah dibubarkannya gerakan revolusi kebudayaan, pemerintahan Cina mulai merintis jalan untuk memperbaiki citranya di dalam masyarakat internasional, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara barat. Dan karena hubungannya yang semakin memburuk dengan Uni Soviet, terutama setelah terjadinya perang perbatasan pada 1969. Sejak itu, Cina membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara barat. Sementara itu, hubungannya dengan negara-negara ASEAN juga meningkat. Pada 2 Juni 1974, hubungan diplomatik antara Cina dan Malaysia diresmikan. Kemudian disusul hubungan diplomatik dengan Filipina pada 11 Juni 1975 dan dengan Thailand pada 1 Juli 1975. Perubahan kebijakan luar negeri Cina ini tampaknya menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly. Kedua, setelah Cina mengalami pergolakan politik di dalam negeri dan memuncak pada revolusi kebudayaan pada 1966 hingga 1968, kondisi Angkatan Laut Cina sangat memprihatinkan. Hal ini rupanya mempengaruhi niatnya untuk melakukan penyerangan ke Kepulauan Spratly. Ketiga, setelah pada 1975 hubungan antara Cina dan Vietnam dapat dikatakan bersih, baik sampai 1978, ketika timbul masalah-masalah bilateral seperti pengusiran penduduk keturunan Cina, masalah perbatasan, dan invasi pasukan Vietnam ke Kampuchea yang berhasil mendepak rejim Khmer Merah dukungan Beijing. Hubungan kedua negara diperburuk dengan terjadinya invasi sekejap pasukan Cina pada Maret 1979 dengan dalih memberi pelajaran. Namun buruknya hubungan itu ternyata tidak mendorong Cina melakukan serbuan ke wilayah Kepulauan Spratly yang diklaim Vietnam. Mungkin waktu itu dukungan Uni Soviet kepada Vietnam masih menjadi pertimbangan. Cina, terutama setelah Vietnam dan Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama pada 1978, namun ternyata setelah Cina berhasil menduduki beberapa pulau milik Vietnam di Kepulauan Spratly pada pertengahan Maret 1988, Uni Soviet mengambil sikap tidak mendukung Vietnam. Soviet justru menyuruhkan agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan konflik teritorial itu. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Semoga bermanfaat.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.